Oke, shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Kalau beberapa tahun terakhir ini orang Kristen sering sekali mengalami kesulitan dalam hal melakukan kegiatan peribadatan dan juga terutama dalam hal membangun gedung gereja. Dan teman-teman sekalian, kemarin saya baca berita ada kabar baik bagi kita semua karena Pak Menteri Agama yang baru berencana melakukan peninjauan terhadap SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini judul beritanya adalah PGI minta revisi, Menak akan kaji SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah. Dan hal ini teman-teman juga diliput di Tribun News. Di sini dituliskan Menak Gus Yakut kaji SKB 2 Menteri, janji permudah izin pendirian rumah ibadah. Nah teman-teman sekalian, tentu saja hal seperti ini adalah kabar gembira. Dan bagi kalian yang belum pernah membaca terkait dengan SKB 2 Menteri ini, saya sertakan di screen, kalian bisa perhatikan di sini. Sumbernya saya ambil dari hukumonline.com. Di sini judulnya adalah di sini begini. Tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Nah teman-teman sekalian, di dalam peraturan ini ada beberapa poin penting yang mesti kita perhatikan sama-sama. Nah sebagaimana kalian semua bisa lihat di screen, di sini tuh dituliskan bahwa pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus. Nah ini persyaratan khususnya ada 4 poin. Pertama dituliskan di sini, daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit, ini minimalnya ya, 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Nah teman-teman sekalian, ini kan sudah diberikan standar ya, katanya 90 orang. Nah bayangin saja kalau di sebuah daerah, orang yang beragama Kristen di situ hanya 50, 60, 70, atau 80, atau 89 orang. Nah, sementara misalnya tidak ada gedung gereja yang dekat di situ, bagaimana mereka bisa beribadah coba? Tentu saja ini aturan yang sangat menyulitkan menurut saya. Ini sangat menyulitkan sekali. Kemudian teman-teman, di poin keduanya dijelaskan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Jadi harus ada dukungan dari masyarakat setempat, minimalnya atau paling sedikitnya adalah 60 orang. Nah ini memang agak susah juga, bukan agak susah, malah susah banget ya. Karena tidak semua orang yang ada di sekeliling itu kan seperti yang kalian bisa perhatikan. Beberapa waktu yang lalu itu kita pernah membahas terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melarang untuk didirikannya gereja, atau adanya sekelompok masyarakat yang kemudian melarang untuk dilakukannya kegiatan peribadatan. Jadi memang aduh. Nah kemudian teman-teman sekalian, poin ketiganya, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama, Kabupaten atau Kota. Oke, ada rekomendasi, mesti ada rekomendasi tertulis ya dari kepala kantor Departemen Agama. Kemudian poin keempatnya adalah rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beragama kabupaten atau kota. Nah ini memang menarik di bagian terakhir ini ya. Mengapa perlu ada rekomendasi tertulis dari forum kerukunan umat beragama kabupaten atau tingkat kota? Karena menurut saya yang berhak untuk memberikan izin mengenai kegiatan mendirikan rumah ibadah ini kan adalah negara, ya kan? Tapi entah mengapa dalam bagian situ bisa ada poin keempat. Dan kalau tidak salah teman-teman kalian, saya tadi kalau tidak salah itu baca satu berita, hal ini poin keempat ini juga disoroti oleh PGI, karena menurut, kalau tidak salah teman-teman nanti ini beritanya bisa dicek ulang. Kalau tidak salah itu PGI juga menyoroti poin keempat ini karena mengapa perlu rekomendasi tertulis dari pihak forum kerukunan umat beragama bagi yang di tingkat kabupaten atau tingkat kota. Nah karena itu teman-teman sekalian, ini sebenarnya juga ada beritanya di CNN di sini nih teman-teman. SKB, ketentuan yang paling kontroversial dari SKB ini adalah pasal 14 soal izin pendirian rumah ibadah, bahwa mesti ada minimal 90 nama umat pengguna dan juga paling tidak mendapat persetujuan 60 dari warga setempat. Bahkan juga ada di sini ya, mesti ada kewajiban rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama dan FKUB setempat. Nah karena itu teman-teman sekalian, memang
Kalau dilihat dari jejaknya Pak Menak ini atau yang dikenal dengan Gus Yakut ini, memang beliau ini mungkin kalian pernah dengar pidatonya ya, terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Beliau menekankan bahwa bangsa ini merdeka bukan semata-mata karena perjuangan agama tertentu, tetapi juga merdekanya bangsa ini karena perjuangan dari semua agama, dari semua penganut agama yang ada di bangsa ini, baik itu yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat baik ini saya sih sangat berharap bahwa hal ini tidak sebatas wacana saja, hal ini tidak sebatas oh yang penting diungkapkan ke publik, tapi nanti realisasinya nggak ada. Saya berharapnya sih tidak terjadi seperti itu. Dan karena itu teman-teman sekalian, mari kita dukung dalam doa dan juga mendukung Pak Menak, Gus Yakut ini, supaya apa yang sudah diutarakan ini atau disampaikan ini, apalagi ini kan beritanya sudah menjadi konsumsi publik, supaya kemudian kiranya bersegera untuk direalisasikan agar kemudian dilakukan peninjauan terhadap SKB 2 Menteri. Karena ini memang SKB 2 Menteri ini poin-poinnya itu sangat sulit sekali. Seperti yang kalian bisa perhatikan tadi di screen, di sini itu ada poin-poin yang 4 poin ini. Masa kan mesti ada kan ya? Masa kan mesti ada 90 orang baru boleh dibangun satu tempat kegiatan peribadatan. Bayangin saja kalau misalnya jumlah orang Kristen yang ada di situ hanya 80 orang, ya kan? Lalu di daerah itu nggak ada gereja. Bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan peribadatan sementara Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila menekankan dan memberikan kewenangan, memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk menganut agama dan untuk bisa secara demokrasi melakukan kegiatan peribadatannya. Nah, kalau misalnya ditentukan dengan standar yang seperti ini, kalau jumlahnya 80, bagaimana orang Kristen atau beberapa penganut agama yang lain misalnya itu bisa beribadah sementara sulitnya melakukan memperoleh izin untuk membangun kegiatan atau gedung peribadatan. Ya, misalnya kalau di Kristen adalah gereja, kalau di agama-agama lain atau segala macamnya nama-nama yang disebut sebagai tempat peribadatan. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini teman-teman, mari kita dukung dalam doa supaya Pak Menak yang baru bisa segera kiranya merealisasikan ini. Dan juga terima kasih kepada aktivis-aktivis Muslim yang mendukung program ataupun rencana dari programnya Pak Menak ini, seperti Bang Permadi Arya, juga Bang Denny Siregar, Bang Eko Kuntadi, dan juga Ade Armando, dan beberapa teman-teman yang lain yang mendukung. Bahkan juga tadi teman-teman saya baca beritanya itu kalau tidak salah politikus dari Nasdem kalau tidak salah juga mendukung. Teman-teman bisa membaca beritanya, ini beritanya sudah banyak banget. Dan karena itu terima kasih banyak untuk Pak Menteri Agama atas kebaikan hati, atas pelayanan yang luar biasa, sekalipun belum terrealisasi ini. Tetapi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih secara pribadi. Setidaknya sudah ada program, sudah ada rencana untuk hal ini kemudian dikaji ulang. Karena itu terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom.